Nah, bagaimana dengan muamalah kita dalam sehari-hari dengan orang kafir? Diatur dalam Islam. Diatur dalam Islam. Muamalah dengan mereka boleh, kayak jual beli, dagang, pinjam meminjam, gadai menggadai boleh. Nabi juga pernah tergadai baju besinya dengan orang Yahudi. Boleh. Tapi kita mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat, nggak boleh dalam Islam. Kan kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la yaqul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kalian bergaul melainkan kepada orang yang beriman saja, dan jangan makan kalian makan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kita nggak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai teman dekat kita, sahabat karib kita, nggak boleh. Banyak di dalam ayat Quran beberapa ayat menjelaskan tentang itu. Nggak boleh kita. Dan mencintai mereka nggak boleh. Tapi muamalah dengan mereka dalam artinya jual beli boleh. Dalam Islam boleh. Bersahabat dan berteman jangan kecuali orang mukmin yang saleh. Teman dan sahabat harus kita pilih. Karena itu mempengaruhi hati kita dan mata kita dan iman kita. Jangan kita bersahabat kecuali orang yang saleh. Jangan berteman kecuali orang yang saleh. Wasuhibul akhyar di qalbi dawa yazidu lil qalbi nasyatan wa quwa. Orang yang berteman dengan orang baik, wasuhbatul akhyar, adalah obat. Karena teman yang baik mengajak kita zikir, mengajak kita ke pengajian, mengajak kita cinta Rasul, mengajak kita untuk jauh dari maksiat. Itu obat itu orang. Cari. Akan membuat hati kita semakin semangat untuk ibadah dan ta'ah. Suhbatil asyrar, berteman dengan orang yang jelek, apalagi kafir. Daun wa ama, itu adalah penyakit dan bisa membuat hati buta. Yazidu liqalbis saqimi saqama, hati yang sakit dengan teman yang jelek bertambah sakit. Untuk orang kafir jangan dijadikan dia sahabat atau teman lah. Hubungannya hubungan seperlunya. Jika dia tetangga, hubungan antar tetangga. Berbuat baik dengan dia karena dia tetangga kita. Dan ini disuruh oleh syariat. Jika dia bos kita, teman kerja kita, hubungan kita dengan dia hanya pekerjaan. Selesai pekerjaan, masalah selesai. Bukan selesai pekerjaan kita pergi bersama, kita duduk bersama, kita makan bersama. Lah. Pekerjaan. Amanat, konsekuen, disiplin, tepat waktu, tunjukkan Islam. Itu indah dan Islam itu disiplin. Setelah itu selesai. Itulah hubungan kita dengan orang kafir. Bukan hubungan persahabatan, pertemanan, lah. Untuk sahabat, untuk teman, kita pilih orang mukmin. Kita pilih orang yang beriman. Tidak ada masalah bergaul dengan non-muslim ya. Jangan menganggap Islam melarang. Tidak ada larangan. Orang tua kita kalau non-muslim wajib kita bakti. Wajib bakti. Ibu sama ayah saya misalnya Kristen, Katolik, Protestan atau apalah, ateis, nggak ada agamanya. Tetap tidak gugur hukum bakti. Bakti, selama dia tidak menyuruh kita melanggar hukum Allah, wajib telepon, tanya kabar, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau dia sakit, nggak boleh dilanggar itu. Saudara-saudara kita non muslim, tetap kita silaturahim, gitu kan? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah punya jubah itu dari sutra. Kan dalam Islam kalau laki-laki nggak boleh pakai sutra, gitu kan? Emas dan sutra dilarang bagi laki-laki dalam hadis sahih. Maka karena dia tahu ini nggak boleh, dihadiahkan untuk adiknya yang masih kafir di Mekah. Karena memang untuk orang kafir nggak apa-apa pakai. Boleh silaturahim keluarga, boleh berteman, partner bisnis, bertetangga sama non Muslim. Nabi SAW pernah punya teman pendeta Yahudi, nggak ada masalah. Tetapi tidak masuk dalam masalah agama. Kalau sudah kita disuruh melanggar agama itu nggak boleh. Ini nggak boleh semuanya. Maka harus kita tahu ini. Berarti ada yang boleh. Tetangga non muslim bertamu, silahkan. Kenapa tidak? Itu kan? Berapa banyak orang yang masuk Islam justru karena
kebaikan akhlaknya kaum muslimin. Yang dilarang saja yang kita jauhi, itu saja. Dilarang. Kalau dia masuk, dia mau belajar Islam, kita ajarin Islam, siapa